Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata
Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Immanuel Santo Yakobus. Renungan pada pagi ini diambil dari bacaan Injil dari kalender liturgi tanggal 18 Mei 2020, yakni dari Yohanes bab 15 ayat 26, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 4a. Saya akan bacakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, pada pagi ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa ia telah mengutus penghibur bagi kita, yakni Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang kebesaran Allah dalam hidup kita. Pada saat-saat sekarang ini, mungkin di mana hari-hari terasa tidak menentu, banyak hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan harus kita lakukan, membuat kita sangat butuh kehadiran Sang Penghibur ini. Dan kita mungkin mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Terutama bagi kita yang mengalami masalah lebih serius daripada sekedar mengatasi kebosanan dan cari kesibukan saja. Tetapi mulai diderah masalah ekonomi, finansial, stres berkelanjutan, yang dimana kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Di manakah Roh Penghibur yang seharusnya bersaksi tentang kuasa dan kasih Tuhan di masa-masa sekarang ini? Saudara Bapak Ibu terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pun juga harus work from home dengan segala tantangannya. Buat saya berat karena saya merasa saya bekerja jadi tidak maksimal. Saya merasa kurang ini, kurang itu. Sampai suatu ketika seorang teman sharing pada saya, bagaimana dia sekarang udah gak bisa bekerja lagi karena kondisi pandemi ini. Dia akhirnya cuma dibayar separuh, dan 2 bulan lagi dia akan hanya dibayar pesangon kecil saja dari kantornya. Dia sudah tidak punya orang tua, dia hidup sendiri. Maka hati saya tergerak untuk menghiburnya, mendoakan dan menolong dia sebatas kemampuan saya. Seburuk-buruknya keadaan saya masih berkecukupan. Saya punya keluarga dan banyak teman yang bersama dengan saya. Satu hal yang saya pelajari saat saya mendoakan, menghibur, dan menolong teman saya itu, bahwa saya yang berupaya menghibur dan menolong, itu justru merasakan beban saya yang terangkat. Saya jadi bersyukur pada kondisi saya, dan segala tidak kepuasan saya itu menjadi hilang. Saya merasa berguna karena dapat menolong. Dan tiba-tiba I feel good about everything. Saya merasa semuanya menjadi jauh lebih baik. Jadi saat itulah saya menyadari bahwa sesungguhnya dia yang saya hibur dan tolong adalah perpanjangan tangan dari Roh Kudus, Roh Penghibur yang datang menghibur dan menolong saya yang kurang bersyukur ini dengan caranya yang sungguh ajaib. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, pagi ini Tuhan mau mengajak kita menyadari bahwa Roh Penghibur itu sudah dan tetap hadir di hidup kita lewat berbagai kesempatan. Asal kita mau membuka mata hati kita bahwa dalam kondisi seperti hari-hari ini, kasih Allah tidak pernah berhenti dicurahkan melalui berbagai hal positif yang masih ada, yang masih bisa kita syukuri. Setiap tarikan nafas yang masih kita miliki, orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita,
Waktu dan kesempatan yang dulu tidak ada, sekarang ada. Hal-hal baru yang menjadi tantangan buat kita, ternyata menjadi suatu batu loncatan untuk kita belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Bahkan gereja yang ditutup, ya, yang mungkin membuat kita miris juga, terutama kita baru menjalani masa Paskah, ternyata membuat rumah tempat kediaman kita masing-masing menjadi gereja-gereja kecil, di mana Ekaristi hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Eklesia domestika yang sudah lama dinantikan ternyata justru terwujud di masa-masa seperti ini. Kadang mungkin memang tidak mudah, tetapi marilah kita mau meneladani Bunda Maria yang kita rayakan di bulan Mei ini. Bagaimana sosok Bunda Maria senantiasa menyimpan segala sesuatu di dalam hati dan merenungkannya. Suatu sikap terpuji yang tidak asal dalam berbicara, dalam bersikap, nggak ngomelan, tidak suka protes dan menyalahkan ini itu, tapi mau berdiam diri, introspeksi batin. Sehingga saya yakin inilah kekuatan Bunda Maria yang sungguh patut kita teladani, menjadikannya manusia yang bijak dalam bertindak dan bertutur kata. Bunda Maria menjadi kesaksian yang nyata dan hidup tentang kebesaran Allah, karena dalam kondisi sulit seperti apapun, ia sanggup menyikapi segala sesuatu dengan penuh hati. Di sepanjang perjalanan umat beriman, yakni gereja, kehadiran Bunda Maria merupakan penghiburan bagi para rasul di zaman gereja perdana dan terus bergema bagi kita para pengikut Kristus hingga saat ini. Karena ia yang sejak semula bersama-sama dengan Kristus menjadi teladan kesetiaan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Menarik bila kita perhatikan bahwa pada Yohanes 15 ayat 27 di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Suatu pertanyaan buat kita semua. Bukankah kita ini murid-murid Kristus, putra-putri Allah yang bersama-sama dengan Dia jauh sebelum COVID-19 melanda negeri kita dan dunia? Marilah kita pun menjadi saksi penghiburan Allah buat orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari sikap dan tutur kata kita yang bersikap bijak, memberi penghiburan dan penguatan, penuh ucapan syukur, penuh sukacita dan kasih Allah. Saat kita menjadi saksi penghiburan ilahi, kita pun turut dihibur dan dikuatkan seperti yang saya alami tadi. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita khawatirkan tidak akan pernah menenggelamkan kita. Kita tidak akan merasa tidak puas berkepanjangan, kecewa, dan bahkan kemudian menolak Tuhan. Sehingga sekalipun bila mana tiba saatnya aniaya dan serangan dunia yang tidak mengenal Tuhan datang, kita, saudara dan saya, tetap dapat berdiri teguh dan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang terus membagikan kebenaran dan penghiburan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah dunia, setidaknya orang-orang di sekitar kita, dapat menemukan roh penghiburan itu melalui kesaksian hidup saudara dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mohon ampun bila seringkali kami lalai menjaga sikap batin kami, Tuhan. Bahwa seringkali kami tidak menyadari kehadiran-Mu yang terus ada bersama dengan kami, penghiburan-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Biarlah pagi ini kami diingatkan akan teladan Bunda kami, Bunda Maria, Bunda Gereja, yang mau setia dan dapat menghadapi segala sesuatu dengan iman yang kuat, pengharapan yang teguh, dan kasih yang besar kepada-Mu dan sesama. Sehingga tak ada satupun yang dapat menenggelamkan dia di dalam kekecewaan dan kesulitan yang harus dia hadapi. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Allah
boleh tetap berkemenangan di dalam Engkau Tuhan, menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, membagikan penghiburan, kekuatan, kebenaran-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau saling menguatkan di dalam Engkau dengan menghadirkan roh penghibur di tengah-tengah kami bersama dengan kami. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya Gabriela Santa bersama PDKK Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan senantiasa di dalam Tuhan. God bless you.